Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah komputer. Nah, komputer ternyata telah berevolusi hingga sekarang ya. Itu ada 5 generasi komputer. Nah, generasi pertama itu sekitar tahun 1940 sampai 1950, di mana mereka menggunakan tabung vakum, di mana tabung vakum ini sebenarnya kita melakukan sebuah input menggunakan teknologi panas ya, menggunakan uap panas, kemudian nanti panas ini akan mengindikasikan sebuah informasi biner 0 dan 1 gitu. Contoh dari generasi pertama itu adalah komputer yang bernama ENIAC. Nah, kemudian di generasi yang kedua itu sekitar 1950 sampai 1960 itu ada komputer namanya IBM 1401 ya. Nah, komputer ini udah mulai menggunakan teknologi transistor, di mana transistor itu sebenarnya basically dia menyimpan elektromagnetik ya. Di mana elektromagnetik itu kan kalau kita dasari sebagai atom ya, sebagai elektron. Elektron itu punya dua arah ke atas dan arah ke bawah. Jadi kita bisa indikasikan bahwasanya arah elektron yang ke atas itu adalah 1, arah elektron yang ke bawah yaitu 0 gitu ya. Itu akan mengindikasikan informasi sebagai bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1 gitu kan. Disclaimer dulu, sebenarnya komputer itu hanya bisa mentranslate 2 angka saja, yaitu 0 dan 1. Jadi kalau teman-teman punya angka 9, mungkin itu bisa diterjemahkan sebagai 01, 00, 110 gitu. Itu berbagai macam perhitungan bilangan biner ya. Tuh. Nah, masuk ke generasi ketiga yaitu 1960 sampai 1970. Ini udah mulai menggunakan integrated circuit. Jadi udah mulai pakai IC. IC itu sebenarnya kombinasi daripada transistor, tapi dia punya pergerakan aliran listrik yang lebih efisien ya daripada transistor. Dan IC juga dia lebih kecil ya daripada transistor. Kemudian ke generasi keempat itu di tahun 1970 sampai sekarang ya. Itu udah mulai menggunakan mikroprosesor dan menghasilkan komputer pribadi yang biasanya kita sebut PC ya. Itu udah mulai di generasi keempat. Kalau teman-teman punya PC, itu bisa saja PC teman-teman adalah generasi keempat daripada komputer gitu. Nah, generasi kelima itu generasi sekarang, yaitu komputer yang udah di-embed atau udah ditransformasikan atau disuntikan sebuah teknologi AI ya. Jadi perkembangannya udah ke AI kalau di generasi yang kelima begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih si komputer itu bekerja gitu ya. Kadang-kadang kita kalau mainan komputer atau mainan HP, itu kadang-kadang kita hanya menekan satu aplikasi untuk kemudian aplikasi itu bakalan merespon dengan cepat apa yang kita pencet ya, atau yang kita tekan gitu. Nah, secara garis besar, komputer itu bekerja dalam 3 unsur ya. Unsur yang pertama yaitu unsur input, kedua proses, dan output. Pada unsur input, data itu di dalam sistemnya ya, itu data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. Biasanya keyboard dan mouse itu biasanya kita sebut sebagai peripheral. Peripheral itu yang bisa kita pencet gitu ya. Kalau kita mainan HP mungkin layar sentuh ya. Kemudian ketika kita melakukan perintah berupa menekan suatu tombol, itu nanti perintah itu akan dibawa ke prosesor atau ke otaknya dari komputer itu untuk kemudian diproses dan dilanjutkan ke proses hasil atau outputnya gitu. Nah, output itu biasanya bisa ditampilkan dalam monitor ya, atau pergerakan layarnya yang berubah ketika kita mencet suatu tombol gitu. Nah, ada analogi sederhana juga kalau teman-teman masih belum memahami terkait penjelasan tadi. Komputer itu sebenarnya bekerja seperti kalkulator ya tadi ya. Ketika teman-teman melakukan atau memasukkan sebuah angka,
itu teman-teman menekan tombol kan, menekan tombol. Nah, proses menekan tombol yaitu adalah prosesnya. Kemudian ketika teman-teman melihat hasil daripada kalkulatornya, itu adalah proses outputnya gitu.